Powtoon. Created using Powtoon. Salam. Makin zoom lah.
Baik, kita sudah menunggu selama 15 menit nih teman-teman. Aku mau ingetin lagi kepada teman-teman yang belum melakukan registrasi, silahkan melakukan registrasi terlebih dahulu. Seperti yang sudah aku infokan melalui grup maupun chat di Zoom ini. Sebelum kita memasuki acara, alangkah lebih baik kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu, menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tiada kata cukup dalam berdoa. Oke, teman-teman, kita masuki acara kita yaitu sharing session, tapi terlebih dahulu kita buka dengan pembukaan atau prakarta dari ketua kita, ketua KM kita yaitu Mas Vira Yudatama. Kepada Mas Vira Yudatama dipersilahkan untuk memberikan prakarta. Oke, baik. Selamat pagi semua teman-teman dan juga anggota ITS Archery. Di sini di pagi yang cerah ini kita patutnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan sharing session ini ya. Jadi dalam sharing session ini teman-teman bisa mencari atau mendengar ya pengalaman dari pemateri-pemateri yang akan datang mengenai dunia panahan atau skill tentang perpanahan. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih untuk seluruh staf yang sudah membuat acara ini berjalan dan juga dari pemateri yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara sharing session di ITS Archery ini. Mungkin sekian saja, saya tidak panjang-panjang. Kalau bilang ada kesalahan dari arah kata saya mohon maaf. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas prakarta yang tadi diberikan Mas Vira Yudatama. Selanjutnya kita menuju ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sharing session. Tapi terlebih dahulu saya akan perkenalkan mengenai pemateri pertama kita, yakni Mbak Titin Abdullah. Mbak Titin Abdullah merupakan salah satu koor SSC Putri Panahan di Gunung Sari atau yang biasanya kita tempat latihan ya teman-teman ya. Nah untuk itu kita bisa langsung masuk nih ke acara kita yang pertama yakni sharing session sesi pertama. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator yakni Mas Nabil Bahamid, dipersilakan. Baik, terima kasih Latifah. Perkenalkan, nama saya Nabil Bahamid, di sini sebagai moderator. Ya, selanjutnya kita memasuki sesi sharing session yang akan dibawakan oleh Mbak Titin Abdullah. Kepada Mbak Titin Abdullah, saya persilakan. Silakan Mbak Titin. Memberikan sebuah kesempatan bagi saya dan SSC pada umumnya untuk menyampaikan beberapa pengalaman seperti itu. Sebelumnya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman ITS Archery yang sedang berbahagia, yang sedang menuntut ilmu ya sekarang, bahwasanya saya di sini bukan yang terbaik seperti itu. Terus hanya saya mendapatkan kesempatan yang lebih awal saja sebenarnya dari teman-teman semua yang sekarang berkecimpung di perpanahan Surabaya khususnya seperti itu. Jadi kita berada pada level yang sama seperti itu. Cuman saya lebih dahulu saja mengenal dan mencicipi beberapa pengalaman seperti itu. Dari tema yang diberikan untuk Zoom meeting saat ini, saya akan bercerita tentang sebenarnya panahan itu seperti apa sih, seperti itu ya. Jadi panahan dalam sisi umum, secara umum definisi memanah itu seperti apa, seperti itu. Jadi memanah itu bisa dilakukan siapa saja ya, bisa dilakukan oleh setiap orang, siapapun dia,
apapun background-nya seperti itu, apapun background pendidikannya, apapun background keyakinannya kayak gitu, apapun background pekerjaannya seperti itu, semuanya bisa melakukan aktivitas memanah, tidak ada perkecualian seperti itu. Dan panahan ini memang aktivitas fisik yang sudah dilakukan oleh manusia sejak dahulu kala. Kalau kita Muslim dari Nabi Adam dulu ya, dari Nabi Adam itu juga sudah melakukan aktivitas panahan seperti itu. Jadi ketika sekarang panahan booming, alhamdulillah kita patut bersyukur seperti itu. Jadi kita bisa mencicipi aktivitas fisik yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu seperti itu, dan sangat familiar sekali dengan kita saat ini. Makanya kita harus patut bersyukur gitu, dibukakan oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa aktivitas panahan ini sudah menjamur. Kita patut bersyukur karena panahan sendiri manfaatnya luar biasa seperti itu, untuk baik untuk mengasah fisik dan mental. Mental itu maksudnya ketahanan hati ya, ketahanan hati dalam memanah seperti itu. Dan itu nanti juga akan teraplikasi di kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Jika kita mampu menyelami bagaimana sih aktivitas memanah itu yang manfaatnya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang tujuan. Jadi tujuan dari memanah. Jika kita bercerita tentang tujuan dari memanah untuk saat ini, saya sendiri mengharapkan dari teman-teman yang masih muda seperti itu ya, yang masih mahasiswa atau pelajar seperti itu, untuk bisa berprestasi sebenarnya, karena memang ini akan sangat membantu kehidupan atau kemudahan kita ke depannya. Jika kita dalam masa muda itu berprestasi, maka ada kebanggaan nantinya, ada kenangan baik seperti itu di masa dewasa kita seperti itu. Jadi mumpung masih ada kesempatan fisik yang kuat, kecerdasan yang brilian, seharusnya kita maksimalkan untuk kita berprestasi dalam hal apa saja seperti itu, termasuk memanah bagi kita yang berkecimpung di perpanahan seperti itu. Untuk proses berprestasi sendiri, untuk perpanahan masyarakat di Indonesia khususnya itu bisa dinaungi oleh perpani, tapi itu sifatnya terbatas ya, perpani. Sifatnya terbatas, tidak bisa diakses oleh masyarakat umum seperti itu. Namun kita punya lembaga lain selain perpani, yaitu perpatri seperti itu. Jadi termasuk ITS Arjari ini ada bernaung di bawahnya perpatri, seperti yang kita ketahui bersama-sama dengan SSC dan beberapa komunitas di Surabaya khususnya itu bernaungnya di perpatri. Karena apa? Karena akses untuk berprestasi di perpatri itu cukup kuat seperti untuk siapapun. Tidak memandang kamu atlet, kamu masyarakat biasa, kamu orang tua, kamu anak-anak, kamu pinter, kamu kurang pinter gitu. Ketika dia berprestasi semua dapat apresiasi seperti itu. Makanya ITS Arjari kita arahkan ke perpatri seperti itu. Ada juga naungan terbaru yaitu dari Pordasi, Persatuan Berkuda Indonesia seperti itu. Jadi Pordasi sendiri juga menaungi panahan khususnya horsebow. Panahan khususnya horsebow karena basicnya horsebow adalah memanah sambil berkuda. Jadi kita juga sudah legal. Ada legalitas di bawahnya Pordasi dan bisa diakses oleh masyarakat luas, tidak seperti di perpani seperti itu ya, yang hanya menginclude orang-orang tertentu saja seperti itu. Jadi di sini ketika kita bernaung di Pordasi ataupun di bawahnya perpatri, maka kesempatan untuk berprestasi itu sangatlah luas. Apalagi masih muda dan punya
tenaga yang ekstra, terus punya kecerdasan yang brilian, itu modal ya, modal untuk kita berprestasi seperti itu. Itu yang kedua. Jadi tadi memanah itu, yang pertama memanah itu memang aktivitas yang sekarang sedang menjamur dan kita bersyukur untuk sudah bisa mengaksesnya. Terus yang kedua, pintu gerbang untuk berprestasi itu sudah ada, yaitu dalam naungan lembaga Perpatri ataupun Pordasi. Kita juga ITS Archery juga sudah berada di dalamnya seperti itu. Yang ketiga sekarang, yang ketiga adalah cara seperti itu. Bagaimanakah caranya agar kita bisa mendulang prestasi di panahan, panahan. Kalau kita berada di panahan tradisional, untuk berprestasi tentunya kita harus mengikuti kompetisi seperti itu. Mengikuti kompetisi yang diadakan oleh dua lembaga tersebut. Kalau lembaga Pordasi biasanya menyelenggarakan banyak banyak kompetisi horsebow. Itu hampir tiap bulan itu bisa 2 sampai 3 kali untuk kompetisi horsebow sendiri seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang Perpatri biasanya tidak seintens yang Pordasi atau Perdana ya. Tidak seintens itu. Jadi peluang berprestasi terbesar untuk saat ini ada di horsebow. Itu real ya, itu sebuah kenyataan, tidak bermaksud memarginalkan jenis busur lain, tapi untuk saat ini kesempatan berprestasi peluang besarnya ada di horsebow. Seperti itu. Jadi kalau memang ingin membuka prestasi dari ITS Archery juga harus memberanikan diri untuk beralih ke horsebow seperti itu ya. Karena apa? Karena horsebow sendiri memudahkan kita seperti itu. Yang pertama, memudahkan dalam pengadaan peralatan seperti itu. Jadi horsebow ini cukup terjangkau untuk harganya seperti itu, cukup terjangkau dan bisa dimiliki oleh siapapun seperti itu. Terus yang kedua, dia cukup simple gitu ya, jadi tidak take down, tidak bongkar pasang, sehingga ketika kita merakitnya, memasang stringnya ke busur itu sangat cepat gitu dan mudah dilakukan siapa saja. Itu yang kedua. Yang pertama terjangkau secara ekonomi, yang kedua mudah untuk diaplikasikan seperti itu. Yang ketiga ya banyak kesempatan untuk meraih prestasi, mengibarkan bendera ITS gitu loh di kancah baik nasional, regional ataupun lokal ataupun internasional juga bisa seperti itu. Nah, jadi yang ketiga tadi adalah bagaimana cara berprestasi, yang pastinya mengikuti kompetisi atau perlombaan manah yang sangat banyak aksesnya di Jatim, di beberapa tempat juga ada seperti itu, di beberapa provinsi lain juga intens seperti itu. Terus yang kedua untuk meraih prestasi yang kedua adalah ya berlatih seperti itu, berlatih dengan benar, berlatih dengan guru atau dengan guru istilahnya pendamping atau guru yang benar seperti itu. Jadi akan sangat mudah. Jadi ketika kita mau berprestasi di panahan khususnya horsebow itu kita hanya butuh untuk latihan 2 sampai 3 bulan secara rutin, seminggu 3 kali seperti itu. Itu akan sangat cepat dalam upgrade jarak, upgrade teknik dan upgrade jarak, sangat cepat seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk awal ya, untuk awalan, karena memang waktunya yang diberikan terbatas seperti itu. Demikian.
Baik, terima kasih Mbak Titin. Tadi itu sharing sessionnya sangat bermanfaat. Ya, selanjutnya kita memasuki ke sesi tanya jawab. Jika ada dari kalian yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau mengirim pertanyaan kalian di kolom chat. Sebelum itu, Mbak Titin, saya boleh bertanya, Mbak? Iya, monggo Mas Nabil. Ya, Mbak Titin ini pas awalnya main-main panahan gitu, ini panahannya main horse begitu? Pertamanya saya dulu standar Berbo. Jadi saya basicnya di Berbo. Seperti itu. Jadi saya dulu mengikuti pelatihan memanah itu menggunakan Berbo. Di Jawa Tengah, saya dulu mengikuti pelatihannya di Jawa Tengah, jadi saya pengguna Berbo dulunya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kita harus mengurus legalitas biar panahan ini tidak dinilai ekstrim gitu ya. Waktu itu sekitar 6 tahun yang lalu itu panahan masih dinilai ekstrim seperti itu. Jadi kita mengurus legalitas ke Perpani, tapi akhirnya sama Perpani ditolak seperti itu. Jadi kita akhirnya mengurusnya ke Perpatri, di Perpatri, terus akhirnya kita berada di zona tradisional, busur tradisional seperti itu. Jadi yang kita butuhkan hanyalah legalitas dulunya. Jadi kita beralih ke Horsebo seperti itu. Beralihnya ke Horsebo, terus Horsebo pun mulai menjamur di Indonesia pada akhirnya seperti itu. Dan kita terjun di panahan ini memang memiliki sebuah tujuan yang baik seperti itu ya, yang baik karena memang sebenarnya olahraga panahan sendiri sangat diperlukan oleh oleh manusia ya, oleh masyarakat Indonesia. Agar apa? Agar ini mental fisiknya terasah dengan baik seperti itu. Agar dari teman-teman atau anak-anak atau para remaja sendiri, ketika kita alihkan ke kegiatan fisik, maka mereka akan terhindar dari gadget seperti itu ya, terhindar dari gadget, dari hal-hal yang buruk yang disajikan oleh media massa dan media elektronik saat ini seperti itu. Jadi salah satu cara kita untuk melindungi melindungi karakter bangsa kita yaitu dengan memanah. Makanya kita tetap membuka seluas-luasnya kesempatan untuk masyarakat Surabaya khususnya ini untuk mengenal panahan seperti itu. Seperti halnya di Turki, di Mongol kayak gitu, panahan menjadi sebuah budaya gitu ya, sebuah kebiasaan seperti itu. Dan di beberapa negara di negara tangga kita juga sudah banyak mempopulerkan panahan ini. Jadi bukan lagi menjadi olahraga yang eksklusif seperti itu, jadi pada akhirnya akan menjadi olahraga yang populer seperti halnya badminton ataupun futsal seperti itu ya. Seperti itu. Jadi dulunya kita memang Berbo, seperti teman-teman ITS Archery seperti itu. Jadi terus kita karena permasalahan legalitas, maka kita beralih ke Horsebo. Seperti itu ceritanya. Wah, menarik sekali Mbak Titin atas ceritanya. Mungkin Mbak Titin, saya izin bertanya nih Mbak Titin. Ya, silahkan Mbak.
Untuk perbedaan antara penggunaan barebow dan horsebow ini bagaimana ya Mbak? Mungkin dari segi kenyamanan, karena mungkin teman-teman di sini masih pada awam nih Mbak untuk perbedaannya. Kemudian dan masih banyak yang pemula. Jadi sebagai pemula itu lebih baik menggunakan jenis panah apa ya Mbak kira-kira? Ya, jadi jadi pemula beginner ya. Jadi pemula dalam memanah ini sebenarnya bisa menggunakan busur apa saja. Bisa menggunakan busur apa saja, bisa menggunakan teknik apa saja. Asalkan dibimbing dengan cara yang tepat seperti itu agar upgrade-nya juga tepat seperti itu. Jadi untuk horsebow sendiri yang paling familiar itu menggunakan kuncian untuk menarik itu adalah pakai thumb, pakai jempol ya. Jadi sering disebut istilah thumb throw. Jadi kita mengunci dan menariknya busur itu menggunakan jempol, seperti jempol yang kalau kita kidal pakai jempol kiri, tapi kalau kita normal pakai jempol kanan seperti itu. Itu yang khas dari horsebow itu seperti itu, tapi juga tidak menutup kemungkinan horsebow bisa juga digunakan menggunakan three finger juga bisa. Jadi hanya perbedaan teknik kuncian saja seperti itu. Sedangkan kalau di barebow itu familiarnya pakai three finger dan kayaknya sulit untuk barebow ini menggunakan teknik thumb draw seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk horsebow sendiri nantinya kita akan bisa menggunakannya dengan berbagai macam posisi memanah, misalkan di atas kuda ataupun sambil duduk ataupun sambil berlari, itu sangat fleksibel sekali seperti itu. Nah, dan untuk akurasi ketika teknik dasar memanah kita sudah bagus, horsebow juga tidak bisa dipandang sebelah mata untuk akurasi seperti itu. Yang penting dalam memanah itu bagi teman-teman beginner adalah teknik dasarnya. Jadi teknik dasar itu meliputi body form. Jadi posisi kita memposisikan badan kita, sikap badan kita ketika sedang memanah itu seperti apa, dari kuda-kudanya, terus dari kestabilan saat kita busur itu sedang ditarik sampai dirilis, aeronya itu dirilis, maka itu harus sempurna, seperti itu. Selalu disempurnakan. Jadi setiap anak panah yang kita punya harus kita tembakkan dengan teknik yang sempurna, seperti itu. Itu yang pertama. Bukan hanya jadi tepat sasaran itu ketika teknik dasar kita sudah sempurna. Insya Allah akan tepat sasaran. Seperti itu. Karena satu-satunya tujuan memanah itu adalah tepat pada sasaran. Seperti itu. Ketika tujuan memanah kita belum tercapai, berarti tujuan memanah kita juga belum tepat. Seperti itu. Memanah itu adalah tepat sasaran. Seperti kita berburu. Memanah adalah ketika kita memanah tepat sasaran pada buruan kita, itulah namanya memanah. Memanah itu diupayakan tepat sasaran. Ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman beginner atau semuanya yang ada di sini, pertama yang harus kita perbaiki adalah body form kita, teknik dasar kita. Itu yang pertama. Belajar dengan baik teknik dasar. Terus yang kedua, bidikan. Kita juga harus bisa mengenali bidikan di berbagai macam jarak. Seperti itu. Berbagai macam jarak. Yang ketiga baru peralatan. Jadi ketika kita sudah berniat untuk menjadi seorang pemanah, jadi siapapun kita bisa menjadi seorang pemanah. Jadi pemanah itu profesi untuk semuanya, untuk semua orang. Ketika kita berazam untuk ketika kita berniat, istilahnya berniat untuk aku harus bisa memanah dengan baik siapapun aku, seperti itu ya, maka kita harus memiliki peralatan yang sesuai dengan visi kita, gitu. Jangan terlalu berat
keberatan atau jangan terlalu ringan pada posisi pada terhadap fisik kita. Jadi kita harus ketika kita memiliki peralatan maka harus disesuaikan dengan kondisi fisik kita. Agar apa? Yang pertama agar kita bisa mengoperasionalkan itu peralatan itu dengan maksimal gitu ya. Terus yang kedua agar tepat sasaran seperti itu. Jadi ini kan ITS ya. Jadi kita kalau dengan panahan itu bersinggungan dengan ilmu fisika sebenarnya. Ilmu fisika yaitu hukum Newton sama itu GLB dan GLBB ya. Kalau teman-teman ingin mendetailkan gitu bagaimana panahan itu bisa bekerja maksimal gitu sampai tepat sasaran. Kita ingin mendesain sebuah peralatan gitu. Jadi yang kita pakai adalah hukum Newton dan GLB dan GLBB, terutama GLBB ya, terutama GLBB. Gerak lurus berubah beraturan seperti itu. Seperti itu. Jadi yang pertama body form, yang kedua memang apa tadi ya? Yang pertama body form, yang kedua bidikan, yang ketiga baru peralatan. Peralatannya harus disesuaikan dengan kondisi fisik kita. Seperti itu. Itu tadi. Terima kasih Mbak Titin atas jawaban yang telah diberikan, sangat insightful sekali dan tips-tipsnya juga sampai masuk ke fisika ya. Emang Iya, betul. Ntar Bunda. Iya. Kebetulan Mbak Titin juga lulusan alumni ITS nggih, kalau tidak salah. Ya, saya alumni ITS. Saya lulus di tahun 2013 jurusan Teknik Kelautan FTK. Jadi bagi teman-teman yang FTK, saya juga pernah kuliah di sana. Keren sekali Mbak Titin. Ya, Assalamualaikum. Ya, seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin berikan pertanyaan? Silahkan memberikan 15 menit lagi ya, Bun. Komentar atau ya sama saya Zoom terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar memanah dengan dengan baik, pengen upgrade, silahkan untuk datang ke lapangan Marinir Gunung Sari ya. Kalau memang butuh pemandu, kita akan pandu sebaik yang kita bisa karena memang niat kita di sini bukan untuk istilahnya bukan untuk berbisnis atau bukan untuk cari uang ya di sini mengelola lapangan, tapi kita betul-betul ingin membina masyarakat seperti itu. Jadi kalau teman-teman ke sini silahkan kosongan enggak apa-apa, silahkan bawa diri saja seperti itu. Di sini peralatannya banyak. Kalau memang berniat untuk memanah dengan baik, ingin upgrade, kita siap untuk membimbing seperti itu ya, membimbing dari nol sampai nanti teman-teman bisa mengikuti atau mencicipi ikut pertandingan seperti itu. Jadi peralatan kita suplai, teman-teman tinggal kita pinjami istilahnya peralatan, jadi teman-teman tinggal datang untuk belajar dan menikmati berbagai macam jarak di sini seperti itu. Mungkin saya ingin naik lagi nih Mbak, boleh ya Mbak ya? Silahkan. Berhubungan dengan kompetisi atau perlombaan gitu Mbak, mungkin Mbak ada pengalaman gitu, menang juara berapa atau berapa, itu mungkin bagaimana caranya Mbak? Kalau mencetak mencetak karakter juara seperti itu ya. Jadi mencetak karakter juara itu sebenarnya butuh waktu yang tidak pendek, jadi membutuhkan waktu yang kira-kira ya pengalaman 5 kali pertandingan lah, insya Allah nanti bisa
Jadi mental juara itu bisa kita bisa kita raih seperti itu. Namun tips bagaimanakah kita bisa menjuarai di sebuah kejuaraan? Yang paling pertama itu adalah kestabilan. Kestabilan dari sisi fisik maupun psikis seperti itu. Karena dua-duanya itu sangat berpengaruh, sangat berhubungan seperti itu ya. Jadi ketika fisik kita kuat tapi psikis kita lemah, ya memanahnya juga tidak akan kuat seperti itu. Terutama sisi psikis ya, seperti itu. Jadi kestabilan fisik dan kestabilan psikis dua-duanya harus dipadukan seperti itu. Ketika kita di dalam satu rambahan atau dalam satu set itu memanahkan 6 anak panah, maka yang kita lakukan adalah bagaimana membuat fisik dan psikis kita stabil untuk 6 anak panah itu. Sehingga anak panah itu tepat pada sasaran. Seperti itu. Karena ketika anak panah saat pertama itu kita luncurkan dengan psikis dan fisik yang stabil, maka dia akan masuk ke target dengan tepat. Anak panah kedua belum tentu seperti itu. Fisik kita akan mungkin sudah lelah atau psikis kita akan berubah seperti itu. Maka yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita bisa mengelola fisik dan psikis kita agar keenam anak panah ini masuk semua. Seperti itu. Nah, jadi di situ kekuatan lahir dan kekuatan batin ya harus dikerahkan kayak gitu. Betul-betul fokus pada teknik dasar, pada ketenangan seperti itu. Jadi memang bagaimana kita bisa mengawal setiap anak panah yang kita luncurkan itu tepat pada sasaran seperti itu. Jadi mengawal, istilahnya mengawal itu ya memproses. Jadi tidak sembarangan kita meluncurkan anak panah, tidak. Jadi harus satu anak panah sangat berharga dalam sebuah pertandingan. Seperti halnya kita perang, satu anak panah itu sangat menentukan seperti itu. Kalau untuk pengalaman menjadi juara atau menang di beberapa lomba itu pasti ada ya, banyak. Untuk sebelum pandemi itu kita ada juga terakhir keluar pulau ke Palu ya, itu juga kita mendapatkan penghargaan seperti itu. Ada banyak sih, ada banyak, dan yang terpenting itu bukan juaranya sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa membentuk diri kita seperti itu. Karena ketika kita memanah itu nanti yang akan terbaiki adalah karakter. Jadi panahan sendiri itu adalah membentuk karakter. Jadi kalau kita ingin merubah karakter kita menjadi seorang kesatria, itu memanah adalah salah satunya. Kesatria itu apa? Kesatria itu adalah orang yang kuat, orang yang jujur, tangguh, dan dia stabil seperti itu. Tidak galau, tidak cepat galau, tidak cepat baper ya. Istilahnya gitu. Jadi sikap kesatria itu kalau salah ya ngaku, kalau benar ya benar kayak gitu. Kalau salah ya ngaku, kalau enggak salah ya ngaku kayak gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi nanti jiwa-jiwa seperti itu akan terbina. Secara tidak sadar kita seperti itu. Seperti itu, Mbak. Jadi bagaimana cara mencapai sebuah juara? Ya kita stabil aja ketika memanah. Banyak orang yang lebih dari kita, yang secara fisik lebih kuat seperti itu ya, tapi ternyata secara secara psikisnya bisa kita kalahkan seperti itu. Jadi kita bisa menang dengan orang yang lebih kuat dari kita dalam memanah itu. Jadi yang kita bentuk adalah kestabilan, bagaimana kita mengawal setiap anak panah yang luncur dari tangan kita seperti itu, mengawal dari sisi teknik dan psikis seperti itu. Seperti itu saja. Sangat menjawab sekali Mbak Titin. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Mbak. Permisi Mbak Titin, ada pertanyaan nih. Oh iya, silahkan. Ini untuk
misal itu untuk orang-orang yang baru mulai panahan gitu. Mm-mm. Nah, ini masalah yang paling sering aku lihat itu semangatnya. Semangat, Kayak ya misalnya betul. ya kayak mungkin pas hari pertama kali latihan sama kedua itu sudah semangat. Tapi kalau Iya, sudah hari ketiga ke atas itu malah sudah agak semangat atau malah sudah latihan lagi gitu. iya, iya. Jadi memang segala sesuatu itu dimulai dari kita punya tujuan gitu ya. Jadi ketika kita kuliah di ITS belum gitu. Ketika kita kuliah di ITS kita punya tujuan. Tujuan saya apa kuliah di ITS? Tujuan saya lulus dengan IPK 4 gitu atau cum laude seperti itu ya. Itu tujuan saya, terus dapat kerja yang enak gitu kan. Begitu juga dengan memanah. Ketika memanah itu kita sudah punya tujuan yang benar, maka semangat itu akan kita akan berat. Tapi kalau segala sesuatu itu tidak akan bertahan lama seperti itu, tidak ada bertahan lama. Dan yang pasti tujuan itu hadir ketika tujuan kita sudah benar seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan akidah ya. Saya enggak bisa bercerita lebih banyak karena ini umum sifatnya ya. Jadi kenapa kok saya dan teman-teman istilahnya bisa sampai lama gitu ya. Menjadikan panahan ini menjadi sebuah bagian dari hidup seperti itu. Kenapa ya saya karena punya tujuan yang pasti di situ, yang ingin saya raih, bukan hanya sekedar dunia seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa mencari sendiri apa tujuanku di panahan ini seperti itu ya. Baru nanti bisa semangat, bisa terus semangat seperti itu. Tapi kalau tujuannya sudah belum ada ya akan angin-anginan seperti itu. Kadang latihan, kadang enggak. Oh temanku latihan, aku ikut latihan. Oh temanku akrab enggak latihan, aku juga males kayak gitu. Jadi memang harus bagi pengurus gitu ya, bagi pengurus ITS Archery harus mampu menumbuhkan tujuan yang benar terkait dengan agar teman-teman punya tujuan yang satu gitu loh. Kenapa kok kita harus memanah, itu yang harus dicari dan disiarkan ke teman-teman agar teman-teman punya semangat seperti itu. Jadi cari tujuan yang benar, cari tujuan yang tepat. Kenapa kok saya memanah? Itu jawabannya apa? Baru nanti semangat itu akan tumbuh sendiri seperti itu. Sama dengan kita kuliah tadi atau sama halnya kita ketika lapar ya, ketika makan. Kenapa kok saya makan? Karena saya lapar, saya harus menghilangkan rasa lapar. Itu tujuan pertama dari makan. Ada lagi tujuan lagi. Kenapa kok saya makan? Karena saya ingin sehat seperti itu. Jadi ada pilihan makanan yang lebih sehat. Jadi yang saya makan yang sehat. Sama halnya dengan kita kuliah kayak gitu kan. Saya kuliah punya goal. Nah, panahan ini juga gitu. Saya punya goal seperti itu. Goalnya apa? Dicari. Seperti itu. Jadi cari tujuannya dulu, baru nanti semangat akan timbul. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Titin, jawabannya sangat membantu. Oh ya, ada. Ya. Nanti jam 5. Jam 12 ya. Sekarang jam setengah. Ya, Bu. Ya, Mbak. Saya izin bertanya lagi nih, mungkin Mbak Titin Ya, mau latihan ya habis ini ya? Enggak, ini bukan saya yang latihan, tapi ini masyarakat pada ingin berlatih seperti itu, Mbak. Enggak apa-apa. Lanjut. Ya. Saya bertanya lagi nih, Mbak, karena belum Ya. ada yang bertanya melalui kolom chat dan raise hand. Mungkin Ya. Mbak, saya ini penasaran banget esensi dari gerakan memanah itu seperti apa ya? Pasti ada manfaat-manfaat tersendiri gitu, Mbak. Oh, hijau Mas, kresek hijau. Esensi dari memanah ya. Esensi dari memanah itu sebenarnya memang dianjurkan
untuk yang pertama esensinya itu ya, yang pertama secara umum itu aktivitas olahraga, aktivitas fisik ya. Jadi mengisi waktu luang. Yang pertama mengisi waktu luang agar lebih produktif, agar lebih memberikan manfaat kesehatan bagi jiwa dan raga kita. Itu yang pertama secara umum. Yang kedua yang penting lagi adalah kita membekali diri kita dengan keterampilan manual seperti itu, Mbak. Jadi keterampilan manual itu ya yang tidak berhubungan dengan teknologi modern, yang tidak ada hubungannya dengan electricity atau kelistrikan ya. Kan teknologi modern itu kan erat sekali dengan listrik ya. Kalau listrik itu sudah nggak ada, ya kita nggak bisa apa-apa, nyari makan nggak bisa seperti itu. Kalau melihat yang kekinian atau ditinggal aja Bunda nanti saya ya. Nggih. Enggak apa-apa Mbak ya. Enggak apa-apa santai saja. Ya jadi itu yang pertama tadi esensinya kita bisa meraih kesehatan fisik dan mental dalam memanah. Nggih. Monggo, nggih. Terus yang kedua itu kita bisa memberikan keterampilan manual bagi kita seperti itu. Kalau maaf ini kita akhirnya berada pada zona pembahasan tentang keyakinan ya, keyakinan atau agama. Kalau di Islam dan di Nasrani itu ada yang namanya akhir zaman ya, akhir zaman. Akhir zaman itu kondisi di mana kita mendekati hari kiamat seperti itu atau akhir dari dunia seperti itu. Jadi dalam kitab Injil maupun Al-Qur'an itu disebutkan bahwa nantinya akan ada matinya teknologi seperti itu ya. Jadi teknologi nanti akan musnah seperti itu. Nggak tahu saya kajian secara ilmiahnya seperti apa, tapi yang pasti dalam agama saya Islam dan di agama Nasrani itu juga dijelaskan bahwa teknologi akan musnah, mendekati akhir zaman nanti, mendekati kiamat seperti itu. Dan makanya kita disarankan oleh yang dalam Al-Qur'an oleh Allah Tuhan kita seperti itu untuk mempelajari atau membekali diri dengan dengan keterampilan manual seperti itu, termasuk memanah dan beraneka ragam, memanah, berkuda, berenang seperti itu ya kalau di dalam Islam. Itu esensinya mengapa kok saya masih bertahan di sini seperti itu, menjaga panahan ini agar tetap hidup seperti itu. Itu ya esensinya di situ. Esensi yang ketiga yaitu kita ketika memanah itu esensinya kita harus bisa menuju prioritas hidup kita seperti itu. Menggambarkan itu, jadi panahan itu menggambarkan bahwa kita hidup itu punya target seperti itu ya secara umum. Kita punya target yang harus kita sentuh, yang harus kita capai seperti itu. Maka kita juga harus memanah sesuai dengan target yang kita harapkan seperti itu kan. Esensinya di situ. Ada tiga hal. Esensi dari memanah itu ada tiga hal yang berbeda. Yang pertama itu dari sisi fisik atau individu kita nanti jadi sehat secara psikis dan fisik. Terus yang kedua itu dalam sisi keyakinan atau agama kita atau next ya, kehidupan mendatang sangat berguna sekali bagi kita ketika kita ada keterampilan manual seperti itu, salah satunya memanah. Terus yang ketiga ya esensi yang ketiga yaitu kita belajar untuk mencapai tujuan hidup kita sesuai dengan memanah. Memanah itu mencapai tujuan, mencapai target hidup. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita juga harus ada target yang harus kita raih seperti itu. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Jadi intinya berprestasi itu adalah bonus, tapi mengupgrade diri dengan memanah itu sama sekali tidak ada ruginya.
daripada kita di kos atau di rumah main gadget sambil menunggu kuliah seperti itu. Mending kita ke lapangan, sehat fisik, sehat rohani seperti itu ya, sehat fisik dan mental seperti itu. Dan pasti nanti berguna. Kita dan tidak sia-sia dalam memanah itu, tidak ada sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Jadi lebih sia-sia ketika kita nonton drakor gitu di kos-kosan. Di sana Mbak, ada. Udah nancap di sana ya. Jadi lebih sia-sia hidup kita ketika kita nonton drakor di kos-kosan, menghabiskan kuota seperti itu. Jadi kita jadi orang baper gitu kan ya. Lebih sia-sia itu daripada kita, lebih baik kita pergi ke lapangan untuk belajar memanah seperti itu. Fisik kita kuat gitu ya. Cuman kita bensin saja, yang mungkin bensin aja ya, bensin atau Grab lah, uang Grab gitu untuk ke lapangan, udah selesai. Kita tidak dirugikan apa-apa. Seperti itu. Baik, Mbak. Wah, ini ada yang bertanya nih, Mbak. Gimana, Mbak? Ya silakan, boleh lanjut. Mungkin saya bacakan ya, Mbak, pertanyaannya. Ya, silakan. Dari Darmono, sebenarnya dalam panahan itu ada tips dan trik nggak, Mbak, dari Mbak dalam meningkatkan kemampuan panahan? Gimana tuh, Mbak? Trik dan trik ya, trik dan tips memanah. Jadi banyak sekali. Jadi ketika kita belajar memanah itu, kalau trik dalam memanah tidak bisa kita ceritakan melalui virtual atau sekedar berbicara seperti ini. Semuanya harus diceritakan berdasarkan praktek, harus dari situ kita akan memahami. Seperti itu. Jadi sekedar gambaran untuk teman-teman, triknya itu adalah trik membidik ya. Yang pertama itu trik membidik. Yang paling populer itu triknya itu membidik. Jadi membidik dalam memanah itu ada berbagai macam trik seperti itu. Triknya ada berbagai macam. Ada kita membidik dengan menggunakan bagian dari busur seperti itu, atau kita membidik dengan menggunakan ujung anak panah seperti itu. Jadi ada dua itu. Jadi dan itu aplikasinya nanti di lapangan sangat sangat menarik seperti itu ya, sangat bisa dipelajari semua seperti itu. Dan itu nanti akan dipilih oleh setiap pemanah sesuai dengan kenyamanannya. Ada yang pemanah yang nyaman dengan menggunakan bidikan dari bagian busur seperti itu. Ada yang nyaman menggunakan ujung anak panah. Nah, seperti itu. Tinggal dipilih nyamannya di mana. Mungkin ada yang pakai kacamata. Bagaimana cara memanahnya agar kacamatanya aman? Seperti itu. Ada triknya seperti itu. Terus bagaimana ketika kita matanya dominan kiri atau dominan kanan seperti itu. Itu ada triknya atau cara khusus seperti itu untuk yang kita bisa pelajari. Intinya ketika kita belajar panahan itu banyak hal detail yang harus kita perhatikan seperti itu. Tapi intinya bagaimanakah kita bisa memanah dengan tepat sasaran seperti itu. Jadi memanah itu tujuannya adalah tepat sasaran. Seperti itu. Hanya satu memanah itu tujuannya, tepat sasaran. Kalau belum tepat sasaran, berarti kita harus terus belajar agar memanah kita bisa tepat sasaran. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Titin atas jawabannya. Ya, sama-sama. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih dari Novali. Iya, silakan. Saya bacakan, mau bertanya, pemanah yang sudah terbiasa menembak untuk jarak jauh, namun karena pandemi terpaksa latihan di rumah, sedangkan lahan yang tersedia itu jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 5 hingga 15 meter. Apakah dengan jarak segitu efektif digunakan untuk latihan mandiri? Silakan. Siap. Jadi untuk latihan mandiri
apa namanya bisa hanya menggunakan apa namanya jarak pendek. Para pemanah internasional gitu ya, atlet internasional yang sekarang didominasi oleh pemanah Korea Selatan. Jadi Korea Selatan itu bukan hanya populer di drakornya atau K-popnya ya, tapi mereka juga jago memanah gitu ya. Para juara dunia itu yang mendominasi pemanah Korea seperti itu. Jangan salah. Jadi ketika kita suka drakor, suka K-pop, kita juga wajib suka memanah seperti itu ya. Mungkin bisa dijadikan sebuah motivasi agar semangat memanah gitu ya. Nanti bisa dicari ada Ansan gitu ya, debut baru, ada Kim Jae-dok, ada Kang Cheong gitu. Saya juga apal, tapi pemanah ya, bukan artisnya kayak gitu. Jadi mereka pada awal belajar memanah itu juga sebelum mencapai jarak jauh, mereka pemanasannya itu di indoor di jarak 5 sampai 10 meter seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memanah jarak jauh, sedangkan kita tidak bisa latihan di jarak jauh, kita hanya bisa latihan di jarak dekat. Nah, bagaimana nantinya agar ketika di lapangan di jarak jauh nanti sudah siap seperti itu, penyesuaiannya nggak lama. Jadi kita bisa melakukan treatment ini di jarak dekat. Ketika kita latihan jarak dekat, yang harus kita perhatikan adalah drawing atau panjang tarikan. Panjang tarikan kita harus tidak boleh berkurang. Jadi harus sama gitu, untuk setiap anak panah. Jadi mungkin ketika kita jarak dekat dengan jarak jauh, drawing kita mungkin kita bedakan atau panjang tarikan kita bedakan. Untuk melatih jarak jauh tidak seperti itu. Agar kita terbiasa dengan jarak jauh nantinya, maka panjang tarikan kita di jarak dekat harus kita samakan, tetap full draw gitu ya, tetap penuh. Panjang tarikan kita tetap penuh. Itu yang pertama. Untuk misalkan kita latihan dengan 10 anak panah gitu ya. Kita latihan dengan 10 anak panah, maka semuanya 10 anak panah itu kita tarik dengan panjang tarikan yang full, yang sama, yang maksimal seperti itu ya. Maksimal sesuai dengan aturan. Itu yang pertama. Memanah jarak dekat dengan panjang tarikan yang sama. Tidak boleh berkurang seperti itu ya. Mentang-mentang jarak dekat, dia panjang tarikannya dikurangi, jangan. Untuk melatih nantinya jarak jauh, maka tarikan kita juga harus full seperti itu. Yang pertama. Wajib itu. Yang kedua adalah aiming. Nah, agar kita nantinya ketika kita punya lapangan sedikit pendek ya, punya lapangan jarak pendek, tapi kita nantinya ingin menjangkau jarak jauh. Cara latihannya yang tadi, yang pertama, drawing kita atau panjang tarikan kita harus tetap full ya, tidak berkurang. Terus yang kedua adalah aiming. Aiming juga harus dibiasakan stabil seperti itu. Aiming nggak boleh cepat-cepat, mentang-mentang jarak pendek kita cepat aja gitu. Tarik lepas tidak boleh. Jadi harus aimingnya harus juga disesuaikan. Aimingnya juga harus stabil seperti itu. Misalkan kita aiming 5 detik. 5 detik. Ya udah 5 detik. Latihan di situ 5 detik. Dua itu. Jadi seperti pertanyaannya tadi, bagaimana agar kita nanti bisa menjangkau jarak jauh, tapi kita latihannya jarak dekat. Apa yang harus dilakukan? Ya dua itu. Yang pertama, drawingnya harus dibiasakan full seperti itu. Yang kedua tadi apa? Aiming. Aimingnya juga harus stabil, tidak boleh berkurang. Karena ketika kita memanah jarak jauh, aiming itu sangat penting. Seperti itu, sangat penting. Kalau jarak dekat, mana jarak dekat aja, nggak begitu pengaruh aiming itu. Lepas, tarik lepas itu pasti lancep. Tapi kalau untuk jarak jauh, aiming penting. Seperti itu. Salam. Bentar ya. Seperti itu.
Jadi 2 itu yang paling penting seperti itu. Kalau dalam panahan jarak jauh itu di atas 40. Di atas 40 meter itu jauh. Tapi kalau di bawah 40 meter ke bawah itu dikatakan jarak dekat. Seperti itu. Ya. Seperti itu kawan-kawan. Jadi sebenarnya saya ketika teman-teman ITS Archery bermain atau latihan di lapangan Gunung Sari itu ingin sekali saya sendiri secara pribadi memberikan masukan atau treatment gitu ya, agar ketika seminggu misalkan Sabtu Minggu itu bisa upgrade jarak dengan cepat. Saya akan sangat senang gitu ketika teman-teman ini upgrade-nya cepat seperti itu. Seperti itu. Jadi itu tadi ya pertanyaan dari kakak yang tadi. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan jika kondisi lapangan kita pendek tapi kita seolah-olah nanti bisa menjangkau jarak jauh, ya 2 tadi. Yang pertama, panjang tarikannya tidak boleh kurang. Yang kedua itu tidak boleh tergesa-gesa. Jadi aimingnya juga harus lumayan lama. Biar nanti ketika kita latihan jarak jauh, 2 itu bisa kita langsung aplikasikan. Tinggal merubah bidikan saja. Seperti itu. Kalau bidikannya di jarak dekat tadi di bawah, maka ke bawah, nanti bidikannya ketika jarak jauh agak ke atas seperti itu. Jadi 2 tadi ya. Yang pertama itu panjang tarikan harus tetap full. Yang kedua aiming harus stabil. Kalau anak panah pertama itu aimingnya 5 detik, maka anak panah 2 dan selanjutnya juga 5 detik. Itu yang harus kita hafalkan. Seperti itu. Oke, Mbak Titin sangat menjawab. Oke. Wah, ini ada yang bertanya lagi nih, Mbak. Oke. Dari ada 3 orang. Mungkin yang pertama karena tadi udah dibacakan melalui komentar, sekarang ada yang raise hand, Mbak, dari Pak Yoyo Setio Hadi. Monggo Pak Yoyo dipersilakan. Pak Yoyo ini dosen saya. Oke. Di Teknik Kelautan, Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tidak bertanya, ini komentar. Alhamdulillah ketemu. Saya panggil Titin sekarang ya. Makanya tadi saya tanya kepada Mas Yuda, ini alumni kita, iya Pak, perkapalan. Saya rasa kelautan aku ngomong. Kelautan ya. Iya, kelautan. Iya. Mahasiswa yang hampir abadi, Pak. Ya, yang pertama alhamdulillah kita bersyukur bisa ketemu ya. Alhamdulillah. Terima kasih sharing sessionnya. Alhamdulillah. Dengan anak-anak teman-teman kita, mudah-mudahan ini kan secara formal sudah kita mungkin sudah lama tapi ya secara 2-3 tahunan ini baru formal menjadi unit kegiatan gitu ya, Mas Nabil, Mbak Latifah ya. Jadi mudah-mudahan tetap meskipun posisinya kita ini pandemik, kita tetap usahakan ada acara seperti ini, sharing session atau ya teknik dulu. Mudah-mudahan semester depan sudah offline kita bisa latihan di ITS ya. Jadi saya ingin cuma menyampaikan terima kasih sekali lagi atas kegiatan ini, kesediaannya untuk menjadi pembicara di gitu. Nah, itu saya rasa saya tadi diundang sama Mas Yuda untuk sebentar di sini. Sebetulnya ada acara Senta kalau di fakultas ya. Jadi nanti mungkin saya tidak bisa sampai ikut selesai, tapi tadi saya lihat nama ini kelihatannya saya kenal orang ini ya. Jadi sorotan matanya saya tahu. Ya gitu, terima kasih ya. Dan seluruh panitia, seluruh pengurus ITS Archery terima kasih, kegiatannya tetap ada meskipun masa-masa pandemi. Demikian mungkin dari saya, komentar saya, Mbak Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yoyo. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi reuni ya sama Mbak Titin. Iya, alhamdulillah. Iya.
Begini Mbak, dikarenakan waktu kita sudah terbatas 10.45 karena kita ada materi lagi untuk yang satunya, materi kedua. Mungkin Mbak Titin bisa beralih untuk latihan, latihan panahan. Nanti ada sesi di mana kami akan memberikan sertifikat kepada Mbak Titin. Mungkin di situ Mbak Titin bisa hadir kembali, nggih? Iya, siap. Saya kabarin lagi. Ya. Terima kasih Mbak Titin atas Ya. sharing session yang telah diberikan. Ya, sama-sama. Kurang lebih dari saya minta maaf, dan Mas Nabil juga. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Saya tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya teman-teman kita masuki rangkaian sesi yang kedua, yaitu bersama pemateri kita yang kedua, yakni Mas Muhammad Naufal Fawaz Ramadan. Sebelum itu, lebih baik kita mengenal dulu ya teman-teman, sebelum kita masuk ke sharing session. Jadi di sini aku akan membacakan siapa sih Mas Naufal ini. Jadi teman-teman, Mas Naufal ini merupakan salah satu atlet panahan yang ada di ITSA nih teman-teman. Gimana, keren ya? Jadi Mas Naufal merupakan salah satu atlet muda dari Lilis Handayani Sri Kandi Archery School, Young Athlete dari tahun 2018 hingga saat ini. Adapun Mas Naufal ini udah ikut kompetisi banyak banget nih teman-teman, dan seleksi dari archery-nya juga ada SAC Stage 2 2018, Porprov Jatim 2019 Selection, SAC Stage 1 2019, hingga internasional nih teman-teman, International Online Archery Competition. Keren sekali ya. Dan peraihan yang telah didapat oleh Mas Naufal ini diantaranya yaitu Silver Medal of the Men's National Division dari SAC Stage 2 2018, kemudian ranking 12 the Men National Division Prof Jatim 2019 Selection, dan masih banyak lagi nih teman-teman. Mungkin nanti bisa diceritakan lebih lanjut ya dari Mas Naufalnya. Oke teman-teman, karena aku sudah mengenalin untuk pemateri kita yang satu ini, kita langsung masuk saja ke sesi sharing sessionnya. Untuk ini aku alihkan ke Mas Moderator, Mas Nabil, dipersilahkan. Baik, terima kasih Latifah. Selanjutnya adalah sharing session kedua oleh Mas Muhammad Naufal. Kepada Mas Muhammad Naufal, saya persilakan. Sebelumnya izin buat share screen. Baik, silakan Mas Naufal. Belum, masih di disable tulisannya. Oh, masih belum. Kepada host, tolong Mas Naufal jadikan co-host agar bisa share screen. Baik, silakan Mas Naufal. Baik. Sudah terlihat nih? Ya, sudah terlihat. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya di bidang panahan. Mungkin tadi sudah dibacakan oleh MC, ya saya Muhammad Naufal Fawaz Ramadan, sekarang menempuh pendidikan di Teknik Informatika ITS Surabaya angkatan 2021, dan ini ada berbagai kompetisi internasional dan nasional dan berbagai achievement yang saya dapatkan selama ini. Seperti yang kita tahu semua, panahan itu mungkin teman-teman juga pada tahu, panahan itu adalah sebuah seni, ada sebuah olahraga dan sebuah skill tentang menembak dengan busur dan anak panah. Mungkin yang ini sudah dijelaskan oleh pematerian tadi, tentang panahan itu bisa dilakukan oleh semua orang, bahkan yang penyandang disabilitas pun bisa melakukannya. Jadi langsung ke awal kisah gimana saya bisa terjun di bidang panahan ini. Jadi bermula dari
sejak kecil memang hobi olahraga, dan pada saat SMP saya ingin belajar tapi tidak memiliki sarana dan prasarana yang ada, dan tentunya setelah itu orang tua mencarikan saya klub dan memasukkan saya ke sekolah panahan yang ada di KONI Surabaya pada tahun 2015. Di klub terdapat beberapa level, mulai dari jarak pendek dan sampai jarak jauh, dan para atlet itu diwajibkan untuk melakukan tes kenaikan level yang dilaksanakan 3 bulan sekali untuk bertujuan untuk mengetahui sampai mana kemampuannya dan tentunya untuk meningkatkan kompetensinya di program prestasi itu. Saya juga memulai debut dengan mengikuti sebuah turnamen yang saya ikuti setelah saya berhasil naik ke standar Bu dari Paralon. Yang awalnya mungkin saya panahan itu untuk sekedar hobi, untuk sekedar senang-senang saja, tapi setelah waktu berlalu saya merasa bahwa saya menikmati dan mulai menyukai cabang olahraga panahan ini. Lanjut pada Juli 2018 saya mulai belajar awal dari basic, dari teknik dan peralatan dan cara memanah yang benar untuk mencoba menjadi penembak jarak pendek, yaitu mulai dari 5 meter dulu menggunakan paralon. Di bulan Oktober 2018 saya berhasil naik ke jarak 10 meter setelah mengikuti tes dan saya memiliki busur saya sendiri yaitu standar Bu. Setelah itu saya berusaha untuk terus improve dari segi teknik dan fisik. Sedikit dokumentasi saat saya naik ke level standar Bu, mari kita saksikan. Suaranya terdengar? Oke. Ya, suaranya terdengar. Ya. Lanjut pada bulan Oktober 2019, yaitu saya berhasil melewati semua level yang ada. Setelah itu saya diberikan saran oleh pelatih untuk memilih menggunakan recurve berdasarkan teknik dan kemampuan yang saya miliki, dan pada bulan itu juga alhamdulillah saya mempunyai busur recurve saya sendiri. Halo. Selanjutnya beberapa dokumentasi perlombaan yang saya ikuti pada event Desember 2019 yaitu Nasional U20 Archery Championship di Lembang, Bandung. Saat itu ini merupakan salah satu event yang memorable bagi saya, di mana saya belajar banyak hal, di mana saat itu kondisi cuaca yang sangat ekstrim dan suhu yang sangat dingin, di mana kita tetap harus berkompetisi di berbagai situasi yang ada, dan itu merupakan suatu pengalaman dan latihan berharga bagi saya. Ini lanjut pada event Oktober 2019 yaitu SAC Stake 2, di mana pada event ini alhamdulillah saya berhasil meraih medali emas pertama saya. Mari kita saksikan videonya.
Ya, sekian videonya. Di situ memang setiap ada yang menang mesti selalu diguyur dengan air dan dikejar-kejar. Memang itu ciri khas dari klub. Ya, lanjut pada event East Java Archery Championship dan Push Penerbal Trophy Surabaya. Pada event ini merupakan event pertama saya di masa pandemik setelah rehat begitu lama, dan akhirnya mengikuti event ini. Dan pada event ini saya berarti secara mental itu sangat berarti, di mana berkompetisi dengan banyak atlet-atlet yang bagi saya luar biasa, yang level lebih tinggi daripada saya, dan juga menyesuaikan diri karena kan setelah pandemian beda efeknya kan, kita jarang latihan terus tiba-tiba langsung kompetisi dan persiapan dengan mepet gitu. Dan ini merupakan tipe bow saya, yaitu recurve bow, busur recurve yang digunakan di Olimpiade. Dan saya jabarkan beberapa komponen-komponennya, yaitu ada limbs, yang saya menggunakan limbs ukuran 41, ada riser, ada clicker, ada sight, ada plunger, ada string, stabilizer, ada arrow tentunya, ada arm guard, ada chest guard, dan ada tab. Jika disatukan akan menjadi seperti gambar berikut. Impian saya ke depannya yaitu pastinya bisa berpartisipasi dalam setiap kompetisi yang ada. Dan yang kedua yaitu mendapatkan SOR 600 pada jarak 70 meter, jarak yang saya tekuni sekarang. Meskipun debut saya sebenarnya masih sebentar dan terlalu singkat, dan belum banyak berprestasi, dan juga aktivitas dan perlombaan panahan yang terkendala pandemi, serta tugas kuliah di ITS yang sangat tidak ada habisnya. Namun olahraga panahan sangat menyenangkan bagi saya. Berikut saya sharing tips memanah yang baik menurut versi saya. Yang pertama yaitu berlatih dan berlatih. Karena dalam memanah kuncinya ya kita harus sering berlatih. Yang kedua yaitu temukan teknik yang pas. Karena artinya itu masing-masing perlu mengondisikan sesuai kemampuan mereka masing-masing. Karena setiap individu itu mempunyai keunikan dan kemampuan masing-masing. Yang ketiga itu karena panahan diperlukan fisik yang kuat, maka kita harus rajin latihan fisik agar otot kita tetap terjaga. Yang empat ya kita harus belajar berpikir positif, karena ketika di panahan kondisinya, situasinya tidak selalu ideal. Kadang ada angin yang kencang, kadang ada hujan, cuaca ekstrim, maka kita harus tetap berpikir positif. Yang selanjutnya yaitu kita belajar bisa berkonsentrasi, fokus dengan satu tujuan, dan juga pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Karena pada saat kondisi yang tidak ditentukan, pasti kita tetap harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Yang keenam yaitu belajar berpikir tenang, yaitu artinya ya kita harus tetap tenang di setiap kondisi yang ada, maupun sedang susah atau maupun sedang tertinggal gitu. Dan yang terakhir yaitu kita menikmati proses perjuangan. Ya, karena semuanya itu tidak ada yang instan, semuanya itu butuh perjuangan, butuh usaha, butuh kesabaran, konsentrasi, dan semua itu berproses. Gak ada yang langsung hebat dalam seketika. Dia never give up. Olahraga di masa pandemi, ya di masa pandemi virus COVID seperti ini, anjuran pemerintah untuk diam di rumah atau stay at home membuat aktivitas kita terbatas, serta membatasi gerak fisik kita. Tapi ini bukan menjadi alasan untuk tidak berolahraga, karena olahraga bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun, asal kita memiliki niat untuk melakukannya. Menjaga tubuh tetap aktif akan membuat kita tetap sehat lahir dan batin di masa pandemi seperti ini. Jadi sebisa mungkin kita sempatkan untuk olahraga dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kali ini saya coba share tips memanah, tips latihan fisik di kala pandemi versi saya sendiri yang simple-simple. Mungkin kita di rumah tetap bisa melakukannya. Jadi yang pertama itu push up statis, yaitu ditahan 1/4, yaitu tahan untuk melatih otot
bahu kan, otot bahu itu paling utama. Yang kedua yaitu push up 1 tangan statis 15 detik, gantian kanan dan kiri selama 3 set. Yang ketiga yaitu squat statis untuk melatih kaki kan selama berdiri perlombaan 2 sesi 12 ramban itu lama. Jadi harus kuat kaki tumpuannya. Untuk keempat yaitu side deltoid pakai botol aqua besar diisi air 3/4 untuk melatih keseimbangan. Itu jika kalian mau melakukan dengan barbel sesuai yang kalian kuat boleh juga. Yang kelima yaitu sit up 15 kali 3 set dan yang terakhir itu latihan karet. Untuk berlatih offline ini bisa rutin dijadwalkan minimal sepekan sekali dengan tetap mematuhi prokes. Dan saya juga sarankan untuk mengikuti perlombaan online maupun offline yang diketahui Perpani, karena kalau ada logo Perpani itu berarti resmi gitu, yang bisa diikuti oleh UKM. Berikut ada sedikit video dokumentasi latihan karet. Videonya time-lapse gitu, jadi kalau rada nyandet mohon maaf. Ya, mungkin kalau belum paham nanti bisa saya praktekkan. Selanjutnya ada latihan kering. Latihan kering ini bisa dilakukan dengan karet seperti tadi atau dilakukan menggunakan busur tanpa anak panah. Jadi cuma tarik dari gerakan setting terus drawing di sini, setting drawing sebanyak 15 kali. Terus ada setting drawing sampai release selama 15 kali. Jadi itu melatih kekuatan juga. Terus ada yang terakhir yaitu gerakan setting drawing jadi tahan 1 menit baru turun gitu. Ini ada 3 variasi latihan. Dan juga jangan lupa pemanasan gitu. Pemanasan ini jadi setiap apapun yang harus kita sebelum memulai kita harus melakukan pemanasan. Jadi penting. Ya, ini time-lapse juga. Mari kita saksikan. Pemanasan bebas ya. Pokoknya harus pemanasan sebelum melakukan latihan. Beberapa lika-liku yang pernah saya alami selama menuki panahan ini antara lain yaitu tentunya harus ada tempat berlatih ya, yang aman dan jelas sesuai jarak yang dibutuhkan. Karena panahan ini kan olahraga yang ada risknya ya, dan kalau ya harus aman intinya. Yang kedua yaitu lebih baik lagi kalau ada klub yang menaungi sehingga progresnya tercatat jelas dan ada coach yang profesional yang bisa membimbing. Yang selanjutnya yaitu sarana prasarana yang sebaiknya ada dan diharapkan semua atlet itu memiliki alatnya masing-masing. Dan selanjutnya yaitu teknik. Tentunya teknik ini bisa diakomodir ketika kita masuk di suatu klub atau perkumpulan yang sudah ada coach profesional yang bisa membimbing kita, kan itu pasti auto kita sudah dikondisikan tekniknya gimana, bagusnya gimana. Selanjutnya yaitu niat. Nah, ini ada yang paling penting yaitu niat ini kan namanya olahraga kan ada capeknya ya. Makanya kita harus punya niat yang kuat karena memanah juga nilai ibadahnya ada walau kita capek, panasan, kulit gosong, eksotis gitu. Dan ya harus disiplin, namanya juga berlatih, kuncinya dari panahan ya kita harus terus disiplin berlatih. Selanjutnya yaitu manajemen waktu. Memang berat gitu. Membagi waktu antara panahan dan akademik kan. Jadi kita harus tetap prioritas ya, karena itu adalah 2 hal yang nggak bisa disatu padukan. Jadi memang harus prioritas fokus kemana itu. Selanjutnya itu fisik. Fisik ya kita harus kuat karena fisik ini penting juga di panahan, jadi harus menjaga fisik. Selanjutnya itu berpikir positif dan mengelola stres. Ya selalu berpikir positif dalam setiap keadaan dan optimis dan semangat menerima tantangan. Selanjutnya yaitu proses perjuangan. Memanah ini diperlukan kesabaran, fokus dengan satu tujuan, konsentrasi, teknik yang pas, pengambilan keputusan yang cepat dan tetap. Dan itu semua merupakan suatu proses perjuangan yang kita nikmati saja, sehingga nanti bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Next. Nah, ini merupakan tips trik yang selalu pelatih saya tekankan dari awal saya masuk sampai saat ini dan setiap kompetisi. Ini merupakan tips trik yang ya
memang sampai hafal karena selalu ditekankan begini. 6 langkah ini merupakan kunci memang. Jadi yang pertama itu fisik, teknik, mental, peralatan, strategi, dan penguasaan medan. Dimana kalau kita sudah menguasai 6 langkah kunci ini, insya Allah kita bisa menjadi juara. Gitu. Harus dicatat, kalau bisa dicatat. Nah, ini ada sedikit motivasi sedikit dari saya, yaitu disiplin dan konsentrasi adalah kunci dari sukses. Ya, kita harus disiplin dan konsentrasi menekuni suatu hal itu. Dan kita jangan takut gagal, karena kegagalan itu sebenarnya membuat kita semakin kuat, semakin kita belajar, dan semakin kita tangguh. Dan tentunya beranilah bermimpi, karena mimpi itu pasti akan menjadi kenyataan, jadi jangan takut untuk bermimpi apapun itu impiannya. Dan ini beberapa achievement penghargaan yang saya selama menekuni bidang panahan. Dan yang terbaru adalah ini, yang International Online Archery Competition yang saya ikuti September kemarin secara online tapi internasional. Tentunya sampai saat ini kita selalu berdoa semoga pandemi segera berlalu sehingga semua aktivitas kita bisa berjalan dengan normal seperti sedia kala. Ada sedikit video yang menggambarkan kerinduan kita, bagaimana kita bisa berkumpul di lapangan, latihan, dan bertemu teman-teman. Mari kita nonton, saksikan. Ya, cukup singkat memang. Sebagai penutup, saya Muhammad Nova Fauzur Ramadan dari TC21 dan juga sebagai atlet panahan dari Klub Surabaya. Dengan pencapaian achievement terbaik, saya meraih gold medal di event SAC 2019. Untuk teman-teman yang memiliki hobi panahan, tetap semangat, jangan ragu untuk meraih prestasi, kita pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mas Naufal di sharing sessionnya itu, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Dari kalian teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Naufal, bisa langsung raise hand atau pertanyaannya bisa diketikkan di kolom chat. Oh, ini ada pertanyaan ini dari Muhammad Arga. Mas, saya bacakan. Mas, permisi, izin untuk bertanya. Apakah tiupan angin begitu berpengaruh saat anak panah diriliskan ya Mas? Sehingga mempengaruhi arah anak panah ketika lepas dari busur. Jika iya, bagaimana ya Mas? Supaya kita tetap bisa mengenai target meskipun terdapat pengaruh dari tiupan angin tersebut. Terima kasih Mas. Oke, saya jawab. Jadi memang angin itu sangat berpengaruh. Jadi kan kita nggak bisa menebak angin itu kapan datangnya, gimana. Jadi kan di target itu masih ada bendera. Bendera itu kan seperti yang ini bendera. Jadi itu kita bisa tahu gimana saat bendera berkibar ke sini, oh anginnya sebelah sini. Jadi kita namanya koreksi gitu. Misalnya anginnya itu dari kanan, berarti kita harus nembaknya itu bitiknya agak kiri. Karena kan kalau kita kanan kan ngikuti angin, berarti nanti hasilnya ke kanan gitu. Jadi ya harus tahu koreksinya. Kalau anginnya ke kanan, kita bitiknya ke sebelah mana. Kalau anginnya ke atas gimana, anginnya ke bawah gimana gitu. Memang angin itu sangat berpengaruh dan ya kita pemanah nggak bisa memprediksi anginnya kapan datang, cuma bisa melihat tanda di bendera gitu. Begitu. Oke, terima kasih Mas Novel. Jawabannya ini ada lagi pertanyaan dari Noval. Permisi Mas, mohon izin untuk bertanya. Semisal dalam suatu perlombaan itu sedang ada cuaca ekstrim, semisal hujan lebat, tiupan angin yang hebat dan sebagainya. Itu bagaimana ya Mas? Apakah lombanya akan ditunda, tetap dilanjutkan dengan batasan atau bagaimana ya Mas? Terima kasih. Oke. Jadi kalau tentang cuaca ekstrim, hujan itu selagi panitia menganggap itu masih bisa dilanjutkan, maka akan dilanjutkan. Karena ya kalau misalnya memang tidak memungkinkan, ya panitia bakal menunda atau menstop itu. Tapi kalau misalnya memang panitia melihat
itu masih bisa dilanjutkan ya bakal dilanjutkan gitu. Jadi tergantung panitia event tersebut dan tergantung cuacanya gimana juga kan bermacam-macam juga ya. Mungkin kalau hujan deras itu masih lanjut biasanya kalau hujan deras. Cuma kalau sudah anginnya kencang banget itu biasanya ditunda gitu. Oke, terima kasih Mas Novel atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Mavelin Clarissa Tania. Saya ingin bertanya, menurut Anda hasil skor saat memanah lebih dominan didapatkan dari alat yang bagus dan berkualitas dengan harga lebih mahal atau sebenarnya cukup dari skill pemanah? Karena saya lihat sebagian besar atlet panahan biasanya berlomba-lomba untuk memiliki set alat termahal. Apa pendapat Anda? Terima kasih. Oke, jadi hasil skor sebenarnya alat bagus itu juga berpengaruh. Cuma kalau misalnya alat bagus tapi skill nggak bagus ya sama aja gitu sebenarnya. Jadi ya mereka harus mengimbangi gitu loh. Kan dimana kita mempunyai skill yang bagus itu ya alat itu harus menyesuaikan juga kan. Kalau mungkin atlet-atlet itu kan mereka juga disponsori, jadi nggak semuanya mereka itu beli sendiri gitu. Jadi ya kalau kita yang pemanah biasa gini ya semampu kita aja gitu ya. Yang penting itu teknik. Yang paling penting itu teknik kalian bagus. Kalau teknik kalian bagus itu nanti alat bisa mengikuti gitu. Karena kalau alat bagus teknik jelek ya sama aja gitu. Baik, terima kasih Mas Novel atas jawabannya. Lalu ini ada pertanyaan nih dari saya sendiri. Ini kan Mas Novelnya ini kan selama belajar panahnya itu kan belajar dari seorang coach. Yang di ITSA ini selama pandemi ini kan belajar online. Jadi mungkin kebanyakan ada belajar latihan dari rumah dan belajar kita itu online juga. Nah, untuk yang belajar online gitu dibandingkan dengan yang diajari oleh coach yang ahli itu bagaimana ya? Sebenarnya pelatihan itu penting ya karena pelatihan profesional kan pasti menawarkan ilmu yang benar. Kan teknik panahan itu bermacam-macam kan dan pelatih itu juga bermacam-macam. Jadi ya memilih pelatih itu merupakan satu hal yang penting. Jadi nggak salah misalnya belajar sendiri di rumah. Kalau misalnya belajar online tuh lebih ke meningkatkan fisik aja karena biar pas latihan nanti offline tuh fisiknya sudah kuat jadi tinggal teknik. Jadi ya kalau online gini mungkin kalau misalnya ada target jarak pendek aja. Melatih teknik sedikit-sedikit atau pakai latihan karet mungkin karet ginian atau bisanya karet ban juga bisa. Bebas sih, tapi lebih ke fisik. Kalau online, kalau saya pribadi sih lebih ngelatih ke fisik sendiri, memantapkan fisik begitu. Terima kasih Mas Novel atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ian. Mau nanya Mas, kenapa lebih tertarik recurve banding kompon? Dan boleh tips yang selama ini dilakukan di latihan scoring bisa selalu meningkat? Oke, yang pertama, kenapa recurve daripada kompon? Recurve karena kan tiap atlet itu ada saran pelatih. Jadi pelatih itu menyarankan gimana. Kan pelatih itu bisa melihat atlet ini bagusnya kemana, sebelah mana. Kan itu yang bisa lihat pelatih ya. Kita kan cuma bisa menerima saran. Jadi ya saya disarankan recurve karena mungkin teknik saya bagusnya ke recurve dan kemampuan saya di recurve. Kalau misalnya ke komponen otomatis tekniknya bakal beda karena ya kompon beda dari recurve gitu kan juga sesuai biasanya. Tergantung pelatih ya. Lebih ke tergantung saran dari pelatih sendirian. Pelatih yang menentukan gitu. Dan tips untuk scoring selalu meningkat yaitu yang tadi yang sebelah sini. Bentar. Baik, terima kasih Mas Novel atas jawabannya. Oh, masih belum? Ya benar, tak tunjukkan. Oke. Nah ini tipsnya yaitu ini berlatih dan berlatih itu sebenarnya intinya. Berlatih dan berlatih. Kalau bisa ya kalau mau di screenshot silahkan gitu.
Apa sudah Mas Naufal? Sudah Mas. Lanjut. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Naufal. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Aventur Arifah Nur Fauzi. Izin bertanya Mas, kalau misal alat panahan yang udah kita beli itu ternyata tarikannya terlalu berat, apakah itu berpengaruh saat latihan dan skor yang nanti akan didapat? Ya, berpengaruh. Jadi sebelum kita beli alat panahan itu kita harus tahu kemampuan kita itu kuatnya di sebelah mana, kuatnya itu berapa, dan makanya selagi latihan kita harus dibarengi dengan latihan fisik kan. Jadi ya panahan itu bukan sekedar datang ke lapangan latihan tapi terus di rumah selesai. Jadi bukan hanya di lapangan sebenarnya, tapi ya bagaimana kita menjaga fisik kita sendirian. Jadi kalau fisik kita semakin kuat maka semakin berat kita semakin kuat. Jadi ya kalau misalnya beli alat panahan itu ya sesuaikan dengan kemampuan individu masing-masing kuatnya berapa dan minta saran juga, itu paling penting. Kalau keberatan ntar kan ya bakal skornya pasti jelek dan cepat capek gitu. Terima kasih Mas Naufal atas jawabannya. Dan selanjutnya ini masih belum ada pertanyaan lagi. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, masih bisa selagi masih ada waktu. Kalian bisa raise hand atau mengirim pertanyaan kalian di kolom chat. Baik, sepertinya ini sudah ada pertanyaan lagi untuk Mas Naufal. Maka mungkin ini bisa saya cukupkan untuk sesi tanya jawab untuk sharing session yang kedua. Dan selanjutnya ini karena ini sharing session ini sudah, ini kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemberian sertifikat kepada pemateri dan dokumentasi. Saya izin stop share. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik. Terima kasih atas materi yang tadi diberikan Mas Naufal, Mas Walas ya, salah saya. Kemudian untuk sesi selanjutnya yaitu seperti yang tadi bilang sama moderator, kita akan memberikan sertifikat kepada pemateri-pemateri keren kita. Mungkin untuk terlebih dahulu kepada Mbak Titin, apakah sudah berada pada Zoom? Oke, mungkin karena masih belum ada ya, sudah ada tapi masih belum di tempat. Mungkin kita berikan dulu apresiasi kita dengan memberikan sertifikat kepada Mas Naufal. Kepada Mas Vira Yudatama dan Mas Naufal dipersilakan untuk on cam. Kemudian saya izin share screen. Oke, baik. Ya, baik. Layaknya sebuah hubungan ya, kita tuh harus memberi dan juga take and give lah, gitulah. Kan Mas di sini Mas Naufal sudah memberikan pengalamannya, share ilmu-ilmunya ya. Dari ITS Archery tidak bisa memberikan banyak, tapi di sini kami memberikan sertifikasi sebagai rasa terima kasih kami karena Mas Naufal telah datang dan memberikan pelajaran ya bagi kami yang semuanya di sini masih belajar. Saya juga belum begitu istilahnya berpengalaman dalam dunia permanahan dan juga ini suatu ilmu baru bagi saya. Jadi ini sertifikatnya mohon diterima sebagai pemateri dalam sharing session di ITS Archery tahun 2021 ya. Mungkin Mas Naufal ada 1-2 kata dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih atas Mas Yuda. Terima kasih atas sudah diundang di acara kali ini. Ya, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa mendorong semangat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Naufal. Semoga sehat selalu. Terima kasih untuk kehadirannya Mas Naufal dan Mas Vira untuk acara kali ini. Tadi sudah didokumentasi ya kepada panitia? Oke, sepertinya sudah. Kemudian apakah Mbak Titin sudah di tempat?
Oke, mungkin kita bisa melakukan penyerahan secara langsung. Mas Wira, monggo dipersilakan, saya share screen juga. Baik. Oh, bentar. Oh ya, baik. Untuk Mbak Titin, ini masih Mas Noval, sertifikatnya Mas Noval. Sebentar. Oh ya, saya minta maaf. Bentar. Oke, sudah terlihat ya? Baik, oke. Jadi sebelumnya seperti yang saya katakan, di sini kan Mbak Titin juga setelah memberikan ilmu dan juga pandangannya dalam dunia panahan yang sangat bermanfaat bagi kita. Angka baiknya dari kami juga memberikan sesuatu, ya walaupun tidak banyak, kami memberikan sebuah sertifikat yang di sini sebagai rasa terima kasih ya, telah mengisi di acara ITS Archery pada tahun 2021 ini. Sekiranya dapat bermanfaat juga bagi Mbak Titin, walaupun waktu kemarin saya di Gunung Sari, Mbak Titinnya belum ada ya. Bagaimana? Apakah dilanjutkan saja nih? Oh ya, baik. Mungkin sekiranya bisa diterima untuk Mbak Titin sertifikat untuk pemateri di sharing session ini ya. Oke, mungkin dapat dipersilakan panitia yang bertugas untuk melakukan dokumentasi. Teman-teman yang bisa nyalain kamera, tolong nyalain kamera ya untuk dokumentasi. Yuk teman-teman, kita dokumentasi sebentar. Yang bisa menyalakan kamera, silakan nyalakan kamera dan menggunakan VBG-nya, teman-teman. Biar kompak. Oh ya, jangan lupa untuk melakukan presensi, teman-teman, bagi yang belum, karena menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Bagi yang belum, silakan melakukan presensi. Yuk, teman-teman, bagi yang belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu, biar kita bisa dokumentasi bareng-bareng. Mungkin kita tunggu sampai pukul 11.26 ya. Bagi teman-teman yang belum on cam. Yuk, teman-teman. Oke, mungkin karena kita terlalu lama kalau menunggu ya, bisa sekarang aja kita lakukan dokumentasi. Oke, gak apa ya teman-teman. Jadi yang belum open cam, sayang banget nih kalian nggak bisa masuk ke dokumentasi nanti. Ayo yang bisa segera open cam, ayo open cam, sebentar aja kita dokumentasi. Oke, mungkin dari panitia yang bertugas sebagai dokumentasi dipersilakan memberikan aba-aba. Oke, ini karena ada 7 slide, jadi aku bakal kasih aba-abanya 7 kali ya.
Oke, untuk slide yang pertama, bisa kita mulai. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide yang keempat, 1, 2, 3. Untuk slide yang kelima, 1, 2, 3. Untuk slide yang keenam, 1, 2, 3. Dan untuk slide yang terakhir, slide ke-7, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Mas yang bertugas dalam dokumentasi kali ini. Selanjutnya, saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman dan pemateri yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara sharing session ini. Kemudian nantikan acara-acara selanjutnya dari kami yang lebih menarik lagi. Dan saya sebagai MC izin mengundurkan diri dan mewakili teman saya, moderator yakni Nabil Bahamid juga izin mengundurkan diri. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.